Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak. Sudah ada buktinya kan? Bapak-bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti Pak. Ya. Kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Sempurna, Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna. Nggak akan Pak, nggak akan ketemu manusia. Karena itu jangan membandingkan dengan kesempurnaan. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja. Ya bandingkan aja rekam jejaknya nih. Ini ngerjain apa, seumur hidupnya ngapain, Bapak bandingin aja. Begitu dibandingkan nanti bawahnya ketemu persamaan itu. Nah, yang ini skornya sekian, habis itu Bapak bisa milih dengan enak. Itu namanya rational choice, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Pak Anies Baswedan, salah satu tokoh yang diunggulkan untuk maju di 2024. Dan Pak Anies ini banyak orang mengasosiasikan bahwa Pak Anies ini mewakili kelompok, yaitu kelompok oposisi, teman, kelompok yang bukan bagian dari pemerintah. Itu mereka mengklaim seperti itu, Pak Anies sosok oposisi. Sementara kalau kita lihat calon presiden seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, ini sosok orang yang dekat dengan kekuasaan. Apalagi Ganjar Pranowo ini kemarin sudah diusung dari PDIP, di situ ada Jokowi, ada Megawati, ada Puan Maharani yang mendukung Ganjar Pranowo. Sementara di dalam musra kemarin, teman, isunya atau beritanya yang akan menjadi rekomendasi dari musyawarah rakyat, itu ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Erlangga Hartarto. Nah, itu berita dari musyawarah rakyat, di mana Pak Jokowi kemarin juga berpidato di sana terkait sosok pemimpin yang pemberani. Dibutuhkan sosok pemimpin yang berani. Namun Pak Anies memberikan salah satu masukan yang luar biasa menurut saya, bahwa sosok pemberani itu tidak cukup, tetapi diperlukan sesuatu yang benar. Jadi cara pemikiran yang benar, kemudian aturan yang benar, baru berani. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan. Kali ini teman-teman, ada dari Partai Demokrat juga menyambung terkait pemimpin yang pemberani. Kita baca beritanya dari CNN Indonesia. Demokrat nimbrung kriteria Capres Jokowi. Sudah pasti Anies Baswedan. Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto mengklaim kriteria pemimpin pemberani yang disebut Presiden Jokowi justru ada dalam diri calon Presiden Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diklaim Didik juga merupakan pemimpin pemberani lantaran sudah mendeklarasikan diri akan mengikuti kontestasi politik 2024. Sudah pasti dia memiliki keberanian. Tidak mungkin pemimpin menyatakan mau berjuang tidak punya keberanian, tuturnya di Jakarta Selatan Selasa 16 Mei 2023. Didik mengatakan Partai Demokrat melihat Anies secara objektif memiliki rekam jejak. Menurutnya, keberanian Anies juga terlihat karena selalu siap untuk dikritik. Seorang pemimpin harus siap dikritik untuk jadi samsak politik lawan dan masyarakat. Yang penting menghadapi itu dengan keberanian dan memberikan solusi, kata dia. Kendati demikian, Didik menilai pemimpin pemberani ala Jokowi yang juga diklaim Gerindra dan PDIP itu absurd atau tidak jelas. Kriteria itu kan harusnya terukur. Nah, pemberani itu pemberani model apa? Saya juga berani untuk membasmi kebatilan. Nah, itu artinya terlalu absurd untuk menyikapi keberanian, ujar Didik. Sebelumnya, PDI Gerindra mengklaim Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Prabowo Subianto merupakan sosok pemberani yang dimaksud Jokowi saat berpidato dalam acara musra di Istora Senayan, Jakarta. PDI mengklaim Ganjar pemberani lantaran tak tinggal diam untuk menolak timnas sepak bola Israel dalam Piala Dunia U20. Di sisi lain, Gerindra mengklaim Prabowo pemberani karena merupakan perwira tinggi TNI. Nah, itu teman terkait sosok pemberani. Jadi kalau kita melihat pemberani itu adalah orang yang benar-benar berani melawan sesuatu yang besar. Itulah sosok pemberani. Tetapi kalau berani melawan sosok yang kecil,
Terus beraninya di mana? Nah ini kan ukurannya kan harus begitu. Berani, misalkan Pak Anies Baswedan ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta berani menstop reklamasi yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah DKI Jakarta. Berani menstop itu. Kemudian Pak Anies Baswedan berani membangun kampung akuarium menjadi tempat hunian yang layak, yang sebelumnya ini digusur di era sebelum Gubernur Anies Baswedan. Ini kan berani teman ya. Keberanian Anies Baswedan inilah yang mestinya mendapat apresiasi karena berani melawan kekuatan yang lebih besar. Itulah Pak Anies Baswedan, berani. Tetapi kalau beraninya ketika dia sudah besar kemudian melawan yang kecil, beraninya di mana? Dan apa yang disampaikan Pak Anies cukup realistis teman-teman. Berani itu awalnya harus benar dulu baru berani. Jangan berani tidak tahu benar salah, pokoknya berani. Nah ini kan cara berpikir yang luar biasa menurut saya dari Pak Anies Baswedan. Jadi benar dulu baru berani, bukan berani entah benar atau salah, pokoknya berani. Jadi itu teman ya, intinya menurut saya apa yang disampaikan Pak Jokowi ini berani berpihak kepada rakyat. Dan Pak Anies Baswedan saya yakin ini nanti juga akan berani berpihak kepada rakyat. Misalkan bagaimana menjaga harga-harga tetap stabil, tidak menaikkan harga BBM, kemudian masalah keadilan ini ditegakkan. Karena Pak Anies sering mengatakan bahwa keadilan itu untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk perorangan, bukan untuk kelompok, bukan untuk golongan. Jadi tegakkan hukum walaupun langit runtuh, itu istilahnya teman. Artinya hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu, apakah itu teman, apa itu lawan, kalau salah tetap dihukum. Nah harapannya seperti itu namanya berani teman, berani menindak sesuatu yang salah walaupun itu kekuatannya cukup besar. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait masalah berani. Dan ini ada pandangan dari Demokrat yang luar biasa bahwa sosok pemberani itu yang dimaksud Jokowi ada pada diri Anies Baswedan. Misalkan berani membangun Jakarta International Stadium atau JIS yang luar biasa, perfectnya menurut saya teman ya, pembangunan JIS itu bahkan lapangan sepak bola terbesar di Asia itu adalah Jakarta International Stadium JIS. Kemudian Pak Anies juga berani menggelar Formula E, walaupun di sana sini ada kritikan yang cukup keras terutama dari PSI teman ya. Tapi Pak Anies termasuk sukses menggelar Formula E walaupun tanpa dukungan dari badan usaha milik negara. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait siapa sosok Anies Baswedan. Dan ternyata Pak Anies adalah sosok pemberani yang siap untuk menuju di Pilpres 2024. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.